untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax yang seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi. Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas bagaimana Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era digital, terutama karena arus informasi yang sangat cepat menyebabkan ideologi dan budaya baru lewat internet, serta mempengaruhi media sosial yang dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tidak tergeser oleh konten digital yang tidak sejalan dengan identitas bangsa. Pertanyaan yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Permasalahan muncul karena literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga mudah terpengaruh hoax, provokasi, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat, minimnya pengawasan konten, serta kuatnya pengaruh budaya asing membuat masyarakat, khususnya generasi muda, lebih rentan melupakan atau mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, Pancasila menghadapi tantangan karena masyarakat semakin mudah terpapar informasi dari berbagai sumber, termasuk yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan. Media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ideologi alternatif yang dapat memengaruhi cara pikir generasi muda. Selain itu, kuatnya pengaruh budaya asing dan rendahnya literasi digital membuat nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan toleransi mulai terabaikan. Artikel tersebut menegaskan bahwa tanpa kesadaran dan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, masyarakat akan semakin rentan terhadap pengaruh negatif dari media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ideologi alternatif yang dapat memengaruhi cara pikir generasi muda. Selain itu, kuatnya pengaruh budaya asing dan rendahnya literasi digital budaya. Pertanyaan yang nomor 3, solusi solutif sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting. Solusi yang bisa kita lakukan adalah nomor 1, tingkatkan literasi digital supaya nggak gampang terkena hoaks. Nomor 2, sebarkan konten positif yang mencerminkan nilai Pancasila. Nomor 3, gunakan media sosial secara bijak, bukan untuk menghujat atau memecah belah. Nomor 4, ada jaga toleransi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Nomor 5, ada aktif ikut kegiatan edukatif, seperti webinar atau kampanye digital tentang Pancasila. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, ada kesimpulan. Permasalahan dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa di era digital, Pancasila menghadapi tantangan serius karena derasnya arus informasi, pengaruh budaya luar, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Jika nilai-nilai Pancasila tidak terus diperkuat dan diterapkan, maka identitas dan persatuan bangsa dapat melemah. Oleh karena itu,
penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih kritis dalam menggunakan teknologi digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Di era digital yang serba cepat, kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan literasi digital yang baik dan sikap bijak bermedia sosial. Kita bisa menghadapi tantangan sekaligus menjaga jati diri bangsa. Mari jadikan dunia digital sebagai ruang untuk memperkuat, bukan meninggalkan Pancasila. Om Santi Santi. Sekian video yang saya buat, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton teman-teman. Bye-bye.